Ya, kembali lagi di Indo Soccer. Kali ini aku mau membahas pertandingan yang boleh dibilang derby Banten atau derby Jawa Barat yang akan bertemu antara Rans Cilegon melawan Perserang. Dan pertandingan ini akan bermain pada hari Selasa tanggal 12 Oktober dan bermain pukul 15.15. Jadi kalian bisa nonton di Indosiar, mungkin disiarkan ya, dan di video.com yang juga biasanya disiarkan. Oke, ini pertandingan yang boleh dibilang sangat sengit karena bisa dibilang memperebutkan adu gengsi antara Cilegon melawan Serang ya, yang sama-sama berada di Banten, Jawa Barat. Oke, jadi sebelum kita mulai ke sana, saya ingin mengingatkan kembali bahwa pertandingan yang saya ingin bahas ini dan kita akan preview sampai menemukan prediksi skornya berapa itu semuanya berasal dari data ya, jadi bukan sesuai dari insting dan feeling saya, tapi sesuai dari data di kanan saya ini ya. Sudah sangat lengkap kalau boleh dibilang data dari kedua tim ini, dan banyak sekali memang pertandingan yang terjadi untuk di Liga 2 ini, tapi saya banyak kayak nggak bahas atau buat videonya karena memang susah untuk diprediksi skornya karena datanya masih minim ya. Itu aja Semen Padang dan Sriwijaya saya ambil karena dua tim ini sudah terkenal gitu ya, jadi saya lebih mudah. Tapi kalau yang lainnya saya jujur belum bisa mereview lah, belum mempunyai data yang cukup mendukung untuk saya jadikan video ya. Oke, kita mulai dulu dari Rans Cilegon. Rans Cilegon itu sudah bertanding selama 2 kali di grup ini, di grup B ya, di grup B itu 1 kali menang dan 1 kali kalah ya, dan berhasil mencetak 3 gol dan kemasukan 4. Jadi agregat golnya -1 dan poinnya 3. Dan kalau dari Perserang juga sama, dari 2 kali main, 1 kali menang dan 1 kali kalah, dan berhasil mencetak 2 gol dan kemasukan 3 gol. Jadi -1 agregat golnya dan poinnya 3. Boleh dibilang kedua tim ini sama-sama ya, sama-sama datanya berimbang lah, seperti itu. Tapi kita lanjut dulu ke Rans Cilegonnya, bahwa Rans Cilegon ini terakhir itu menang ya lawan Persekat 1-2, dan di laga first matchnya kalah 3-1 lawan Dewa United. Nah, apa yang kita bisa dapat dari data Rans Cilegon ini dari 2 match ini? Oke, dari 2 match ini itu Rans Cilegon kan berhasil mencetak 3 gol. Boleh dibilang itu sudah cukup bagus untuk Rans Cilegon ini bisa mencetak 3 gol dari 2 pertandingan. Saya kira itu sudah cukup bagus ya, walaupun di sini kemasukannya 4. Jadi rata-rata per 2 pertandingan kemasukan 2 gitulah kalau mau di rata-rata. Tapi karena ini masih 2 kali bermain ya, saya nggak bisa bilang ini terlalu bagus pertahanannya. Tapi kalau boleh dibilang dari 2 kali bermain sudah kemasukan 4 ya, berarti pertahanannya Rans Cilegon perlu dipertanyakan ya. Lalu ada nilai positifnya juga bahwa Rans Cilegon itu kan di match pertama kalah lawan Dewa United 3-1. Lalu di match kedua dia berhasil menang 2-1 lawan Persekat. Tandanya apa? Ya saya kira dengan kemenangan inilah melawan Persekat di pertandingan kali ini ya, Rans Cilegon sangat punya motivasi tersendiri karena kemarin habis menang lawan Persekat. Jadi boleh dibilang kalau setiap tim di laga sebelumnya sudah menang, biasanya kepercayaan dirinya dia bangkit gitu loh, naik gitu untuk melawan Perserang ini ya. Dan ini kan derby, laga sengit lah kalau boleh dibilang seperti itu ya. Jadi mentalnya Rans Cilegon ini kalau lihat datanya ini kemarin habis menang 2-1 lawan Persekat, ya boleh dibilang mentalnya Rans Cilegon sudah ada untuk bermain melawan Perserang ya. Lalu kita bahas Perserangnya dulu ya. Perserang ini sekarang di ketiga ya berbeda 1 klasemen sama Rans Cilegon, tapi sebenarnya sama aja, agregat gol dan poinnya sama. Ya di sini Perserang itu di laga pembuka menang 2-1 lawan PSKC Cimahi. Lalu di match kedua itu kalah 0-2 dari Dewa United. Wah, berarti Dewa United sama-sama menjadi Perserang dan Rans Cilegon sama-sama menjadi korban
kekalahan Dewa United ya. Dua tim ini sudah sama-sama kalah dari Dewa United. Nah, bedanya apa dengan Rans Cilegon? Kalau kita lihat bahwa Perserang ini kemarin habis kalah 0-2 dari Dewa United. Ini kemarin habis kalah. Jadi pertandingan kali ini, walaupun memang motivasinya lebih besar ya otomatis, karena habis kalah dia harus mencari kemenangan kembali karena kemarin habis kalah. Dan kepercayaan dirinya inilah yang saya pertanyakan. Apakah pertandingan melawan Rans Cilegon, kepercayaan dirinya dia setelah mengalami kekalahan di laga sebelumnya akan bisa naik di pertandingan kali ini? Ya, berbeda dengan Rans Cilegon yang pertandingan sebelumnya sudah menang nih. Jadi kepercayaan dirinya dia sudah meningkat. Berbeda dengan Perserang yang kemarin justru habis kalah. Hanya kebalik aja sebenarnya kalah menangnya. Tapi di sini ya, saya kira Perserang di bawah dari mental ya, masalah mental itu di bawah dari Rans Cilegon kalau boleh dibilang, karena kemarin habis kalah. Jadi boleh dibilang pertandingan kali ini ya Perserang masih 50-50 mentalnya dia apakah akan naik lagi melawan Rans Cilegon ini. Beda dengan Rans Cilegon yang kemarin habis menang, otomatis kepercayaan dirinya dia pasti naik dong. Gak mungkin lah habis menang masa jadi turun ya kan gitu. Tapi kalau Perserang ya habis kalah, jadi kemungkinan kan dia harus naik pastinya mentalnya. Nah, tapi mentalnya itu akan terjadi bener-bener nggak di pertandingan lawan Rans Cilegon ini? Ya, jadi kalian bisa komen lah menurut kalian gimana nih Perserang habis kalah kemarin ya. Lalu dari masalah golnya dan kebobolannya, itu kita tahu bahwa Perserang ini dari 2 match itu hanya berhasil mencetak 2 gol. Sebenarnya kalau kita lihat datanya Rans Cilegon dan Perserang ini nggak berbeda jauh lah. Sama-sama kebobolannya banyak tuh karena korban Dewa United aja ya. Jadi kalau boleh dibilang dari lini pertahanannya Perserang dan Rans Cilegon gitu ya, kalau lihat datanya ya sebenarnya sama-sama berimbang lah, walaupun hanya selisih 1 gol lah. Rans Cilegon lebih banyak kemasukannya 4 gol dan dibanding Perserang hanya 3. Tapi kalau boleh dibilang masih sama lah kalau diakumulasikan dari 2 match ini ya, boleh dibilang masih seimbang lah, sama. Jadi nggak bisa dibilang bagus juga sebenarnya, karena dari 2 match sudah kemasukan masing-masing Rans Cilegon 4 dan Perserang 3. Jadi boleh dibilang pertahanannya sedikit tanda tanya ya. Namun di lini depannya dari kedua tim ini, Rans Cilegon dan Perserang, saya kira udah cukup baik ya untuk memperoleh modal kemenangan. Itu kedua tim ini sudah punya, karena dari jumlah golnya walaupun Perserang hanya mencetak 2 gol dan Rans Cilegon 3 selama 2 match, tapi boleh dibilang ya ini sudah punya modal lah untuk mencetak kemenangan ya. Jadi dari kesimpulan preview data ini, kedua tim ini kalau boleh disimpulkan ya, kalau dari data memang seimbang. Kalau kita lihat dari data klasemennya seimbang, tapi kalau dilihat lebih dalamnya lagi setelah pertandingan ini, sebelum pertandingan ini ya, itu Rans Cilegon kan habis menang, lalu Perserang habis kalah. Ya kalau dari histori kedua tim ini ya boleh dibilang Rans Cilegon lebih diunggulkan dikit. Karena apa? Karena mental dia kemarin habis menang, beda dengan Persekat ya. Namun Persekat juga bisa menjadi kejutan, bisa menang juga, asalkan yang tadi saya katakan mental dia apakah bisa naik nanti, bisa ditunjukkan saat lawan Rans Cilegon ya. Jadi kalau boleh disimpulkan dari data-data ini ya memang kedua data ini, tim ini ya berimbang ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan di prediksi skor ya, untuk saya simpulkan di prediksi pertama, kalau dari data ini kedua tim ini kemungkinan besar akan bermain imbang ya. Dari prediksi skor ini saya simpulkan di prediksi pertama saya, Rans Cilegon melawan Perserang hasilnya akan imbang, kemungkinan bisa 1-1 atau 2-2. Saya masih bisa menaruh harapan terjadi 3 gol lebih di pertandingan kali ini. Karena apa? Kita lihat lini depannya kedua tim ini udah bagus. Jadi untuk 2 pertandingan ini bisa hasil serinya bisa di atas 3 gol, saya kira bisa. Kemungkinan 2-2 lah kita ambil standarnya untuk hasil seri kedua tim ini ya. Karena yang pertama lini depan kedua tim ini sudah bagus, dan kedua tim ini lini belakangnya masih boleh dibilang tidak cukup baik. Jadi untuk terjadinya 3 gol lebih di 2 pertandingan dua tim ini saya kira bisa. Jadi untuk hasil seri yang standar saya ambil kemungkinan besar 2-1. 1-1 pun ya bisa, tapi kalau kita ambil standarnya 2-1. Lalu di prediksi kedua yang masih 50-50 itu saya lebih mengangkat kepada Rans Cilegon. Kenapa? Ya kembali lagi karena Rans Cilegon ini mentalnya sudah kelihatan karena kemarin habis menang. Ya kalau dari data ini loh ya, itu Rans Cilegon boleh dibilang di data ini ya diunggulkan kemenangan yang kedua di prediksi kedua saya. Lalu prediksi ketiga saya yang terkecil ya, kemungkinan Perserang menang
lawan Rans Cilegon. Dan skornya berapa? Ya kalau kedua tim ini salah satunya menang ya kemungkinan skornya 2-1. Bisa 3-2 ya mungkin ya bisa juga ya. Mungkin bisa juga. Karena lihat agresivitas golnya kedua tim ini kan juga cukup baik. Tapi kalau 3-2 saya kira masih jauh ya. Kemungkinan besar kalau menang mungkin 2-1. Tapi kalau imbang bisa 2 sama. Tapi kalau menang salah satu tim ini kemungkinan 2-1. Antara Rans Cilegon atau Perserang 2-1. Tapi kalau suruh memilih memberatkan tim mana yang akan menang, saya taruh Rans Cilegon di prediksi kedua saya yang masih bisa 50-50 terjadi. Dan di prediksi ketiga saya ya Perserang yang menang. Karena apa? Kemarin habis kalah, mentalnya dia apakah bisa naik apa enggak itu masih tanda tanya ya. Jadi kesimpulannya saya tetap di prediksi pertama hasil imbang akan terjadi antara kedua tim ini karena sama-sama datanya sama-sama sama ya. Tapi ada tips juga, ada yang perlu saya informasikan. Perserang bisa membuat kejutan, bahkan bisa memenangkan pertandingan ini. Mungkin, asalkan di lapangan nanti mentalnya dia sudah terbentuk, karena kemarin habis kalah. Jadi saya masih belum bisa mengatakan bahwa Perserang pasti kalah, enggak. Tapi saya masih bisa terjadi jika Perserang menang, jika tergantung pertandingannya nanti sore bagaimana. Apakah mentalnya dia akan naik enggak lawan Rans Cilegon? Karena apa? Kemarin habis kalah. Ya, jadi itu aja pertandingan yang saya bisa prediksi dari Rans Cilegon melawan Perserang yang akan main hari Selasa tanggal 12 Oktober dan akan disiarkan jam 15.15 di Indosiar atau video.com. Jadi intinya bagaimanapun juga kalian harus nonton pertandingannya secara langsung agar mempermudah melihat tim mana yang akan mendominasi pertandingan atau mengendalikan ball possession atau banyak yang terjadi ya umpan-umpannya atau kesempatan cetak golnya gitu, lebih banyak mana peluang-peluangnya ya. Itu juga menjadi salah satu alasan juga tim itu bisa menang apa enggak ya. Dan PR-nya otomatis Perserang, apakah mentalnya bisa kebentuk di pertandingan kali ini melawan Rans Cilegon, itu yang kita sama-sama akan saksikan di pertandingan sore nanti. Itu aja yang aku mau prediksi. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Thank you, see you.